Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata kuliah kita hari ini, yaitu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Setelah kemarin kita membahas tentang pasar persaingan sempurna, selanjutnya kita akan membahas tentang pasar monopoli. Konsep pasar monopoli itu artinya adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan yang menjual barang atau jasa di pasar tersebut, serta barang atau jasanya itu dihasilkan oleh perusahaan dan tidak memiliki barang pengganti yang dekat atau tidak memiliki barang pengganti yang sama. Seperti itu. Jadi, pasar monopoli ini pasar yang suatu perusahaan yang memonopoli atau menguasai seluruh produk yang dihasilkannya. Selanjutnya, ada ciri-ciri pasar monopoli. Di sini ada 5 ciri pasar monopoli. Yang pertama adalah suatu industri memiliki satu perusahaan. Karena pasar ini monopoli, mono itu kan artinya satu. Berarti pasar ini hanya memiliki satu perusahaan atau satu produsen. Yang kedua, tidak ada barang pengganti yang mirip. Karena pasar monopoli ini akan menghasilkan suatu produk untuk menghidupi masyarakat luas, masyarakat banyak, sehingga di sini produsen tidak memiliki sumber daya lain yang akan menggantikan produk yang mirip yang dimiliki oleh pasar monopoli ini. Kemudian yang ketiga, ada perusahaan lain sulit untuk masuk industri. Kenapa perusahaan lain sulit untuk masuk industri ini? Karena ada beberapa hambatan yang memang cukup besar untuk memasuki industri ini, karena modalnya yang harus besar, kemudian teknologi yang harus didukung teknologi canggih. Selanjutnya, perusahaan sebagai penentu harga. Karena di pasar ini hanya memiliki satu perusahaan, berarti perusahaan inilah yang akan menentukan harga. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana harga itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Tetapi kalau pasar monopoli ini, harga ditentukan oleh perusahaan. Seperti itu. Kemudian, ciri-ciri yang kelima, ada promosi iklan kurang dibutuhkan. Nah, kalau ciri-cirinya ini hampir sama dengan pasar persaingan sempurna, karena sama-sama tidak membutuhkan biaya untuk promosi iklan. Karena apa? Karena pasar monopoli ini masyarakat sudah tahu produk apa yang akan dijual di dalam pasar monopoli ini, produk apa yang dihasilkan oleh produsen tersebut. Selanjutnya, ada penyebab munculnya monopoli. Kenapa muncul monopoli ini? Karena yang pertama, ada penguasaan sumber daya. Ada satu perusahaan yang mampu menghasilkan atau mengolah sumber daya yang tidak bisa tergantikan dan tidak bisa dihasilkan oleh perusahaan lain, sehingga perusahaan tersebut akan menguasai pembeli yang ada, sehingga masyarakat akan membelinya karena produk yang dihasilkannya itu produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Produk yang sumber dayanya itu terbatas, membutuhkan intelektual yang tinggi, seperti itu. Kemudian yang kedua, penyebabnya adalah monopoli yang diciptakan oleh perusahaan. Pemerintah di sini ikut campur terhadap pasar monopoli, karena terkadang pemerintah juga menciptakan pasar monopoli ini. Misalnya sebagai contoh adalah perusahaan listrik negara atau PLN. Di sini pemerintah menciptakan atau membuat perusahaan tersebut untuk menguasai industri listrik yang ada di negara ini, sehingga perusahaan lain tidak dapat bersaing dengan perusahaan listrik negara tersebut karena beberapa hambatan yang tadi sudah saya jelaskan.
Kemudian ada monopoli alamiah. Monopoli alamiah ini terjadi apabila suatu perusahaan dapat menyediakan barang atau jasa seluruh pasar yang membutuhkannya dengan biaya yang lebih rendah. Contohnya di pasar monopoli alamiah ini adalah PDAM. Jadi jika tidak ada suatu perusahaan yang mengatur tentang air mineral yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat, otomatis masyarakat akan kebingungan, sehingga disinilah terbentuknya monopoli alamiah. PDAM yang memonopoli semua industri air, seperti itu. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah tentang monopoli. Yang pertama, membuat monopoli lebih kompetitif. Pemerintah membuat peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang monopoli atau pasar monopoli ini. Misalkan ada 2 atau 3 perusahaan yang bermaksud untuk melakukan penggabungan perusahaan yang berupaya untuk menjadi perusahaan monopoli, maka di sini peran pemerintah untuk memeriksa dengan seksama apakah sesuai dengan undang-undang atau tidak. Yang kedua, mengatur perilaku monopoli. Pemerintah di sini berhak mengizinkan atau tidak mengizinkan pasar atau perusahaan monopoli ini menentukan harga. Jadi kehendak untuk menentukan harga ini bisa diikut campurkan dengan peran pemerintah, karena sesuai dengan aturan undang-undang bahwa yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu dimiliki oleh negara atau kepemilikannya itu dimiliki oleh negara. Jadi pemerintah bisa ikut campur dalam menentukan harga. Biasanya seperti apa caranya? Dengan mengatur kenaikan atau penurunan jumlah produksi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan monopoli ini. Selanjutnya yang ketiga, kepemilikan publik. Perusahaan monopoli ini dilakukan oleh swasta yang diambil alih kepemilikannya oleh pemerintah atau negara. Kalau di Indonesia ini dikenal dengan istilah dinasionalisasi, seperti itu. Ada kelebihan pasar monopoli. Yang pertama, perusahaan monopolis tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan promosi agar pembeli tertarik. Karena dalam monopoli ini perusahaannya itu hanya satu, dan yang memproduksi produk tersebut itu hanya perusahaan ini, perusahaan A misalnya. Sehingga masyarakat atau para pembeli akan membelinya ke perusahaan A karena tidak ada saingannya, tidak ada perusahaan B atau perusahaan C yang dapat menjadi substitusi jika tidak membeli ke perusahaan A tersebut. Yang kedua, ada kelebihan dengan monopoli pemerintah dapat menjaga sumber daya alam yang penting bagi masyarakat. Jika pasar monopoli ini pemerintah tidak turut campur, tidak dilindungi oleh pemerintah, maka sumber daya alam yang ada tidak dapat dijaga oleh pemerintah, tidak dapat dimonitor oleh pemerintah. Karena kan sumber daya alam ini bisa terbatas, sehingga harus ada penjagaan dari pemerintah, harus ada kontrol dari pemerintah. Yang terakhir, hak kekayaan intelektual seseorang dapat terlindungi sehingga dapat memajukan perkembangan. Ya, di sini pemerintah juga memberikan hak eksklusif ya kepada perusahaan yang memiliki intelektual atau hak paten terhadap suatu produk. Selanjutnya, kelemahan pasar monopoli. Yang pertama, produksi tidak optimal dan efisien karena penjual dapat bebas menetapkan harga barang dengan mengurangi produk. Jadi di sini kelemahannya itu dalam pasar monopoli, perusahaan atau pemerintah dapat menetapkan harga dengan bebas, baik itu menaikkan harga atau menurunkan harga.
Selanjutnya, konsumen terikat akan pasar tersebut dan tidak bisa berpindah ke penjual lain, meskipun harganya mahal. Karena perusahaannya hanya satu yang mengeluarkan produk tersebut, sehingga mau tidak mau masyarakat untuk membeli ke perusahaan tersebut. Karena produk yang dihasilkannya itu adalah produk yang sangat dibutuhkan, yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Sehingga berapapun harga yang ditawarkan oleh produsen itu akan disetujui, akan dibeli oleh masyarakat. Dan kelemahan yang ketiga ada keuntungan terpusat di produsen karena konsumen tidak memiliki pilihan selain membeli dari produsen tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Sama seperti yang dijelaskan tadi, yaitu karena produsennya hanya satu sedangkan pembelinya itu banyak, masyarakatnya itu banyak, sehingga mau tidak mau konsumen tidak punya pilihan lain, tidak ada perusahaan lain yang mampu menghasilkan produk seperti yang dihasilkan di dalam pasar monopoli ini. Terima kasih, demikian pemaparan atau pembahasan tentang pasar monopoli pada pertemuan kali ini. Semoga pembahasannya dapat bermanfaat untuk kita semua, mudah dipahami dan mudah dimaknai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.